Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan satu kajian yang sifatnya argumentatif. Kali ini saya ingin menanggapi satu pernyataan yang disampaikan oleh seseorang tentang apakah bidadari itu ada di dalam Islam. Nah, beliau berargumentasi yang pertama, ini terdapat di dalam hadis kursi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Nah, ini yang menjadi dasar argumentasi yang menyatakan bidadari itu tidak ada di dalam Islam. Itu berarti karena apa? Bidadari itu adalah sesuatu atau sosok yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ya, karena manusia tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah bagaimana menggambarkan bidadari itu seperti apa hakikatnya itu. Nah, ini yang menjadi dasar argumentasi menyatakan bidadari itu tidak ada di dalam Islam. Nah, kalau kita bantah gitu secara logika begini, kalau sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, apakah sesuatu itu tidak ada? Bagaimana dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia? Bagaimana Allah berbicara tidak pernah terlintas dalam hati manusia, sehingga kita tidak mampu menggambarkan hakikat seperti apa, bagaimana bentuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kita kemudian menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak ada, hanya karena tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bantah yang kedua itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Saya baca redaksi bahasa Indonesia karena ini waktunya agak singkat. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Jadi para penghuni surga ketika diberikan buah-buahan dari surga, mereka menyatakan inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu ketika di dunia. Mereka telah diberi buah-buah yang serupa, yang sama, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, yaitu bidadari-bidadari, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi sama yang diberikan itu sama gitu loh. Jadi ada buah-buahan, kemudian ada sungai-sungai yang mengalir. Allah akan memberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu surga. Nah, surga ini tidak pernah kita lihat, surga ini tidak pernah kita dengar. Artinya bagaimana keadaan di surga itu kita tidak pernah terlintas seperti apa surga itu, keluasannya, bagaimana keriuhannya, apa yang ada di dalam surga, kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Tapi apakah kemudian kita menyimpulkan bahwa surga itu tidak ada, bahwa apa yang diberikan Allah dalam bentuk buah-buahan, kemudian disediakan pasangan-pasangan yang suci, atau kita sebut azwajun mutahharah, atau bidadari yang kita artikan di dalam bahasa Indonesia, apakah itu tidak ada sama sekali? Padahal disebut itu sama. Nah, oleh para ulama itu yang dimaksud adalah bahwa kenikmatan di dalam surga berupa buah-buahan, pasangan-pasangan yang suci, yang selalu tersucikan, itu lebih tinggi, lebih baik, dan lebih agung dari apa yang kita bayangkan dan kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Tidak ada ulama yang menafsirkan atau memaknai yaitu bahwa itu hanya sekedar ilusi atau sekedar metafor. Tapi yang dimaksud adalah bahwa kenikmatan di surga itu lebih tinggi, lebih baik, dan lebih agung dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Yang diberikan sama buah-buahan, ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, kemudian ada
bidadari-bidadari yang disediakan kepada orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Kemudian argumentasi yang dikemukakan yang menyatakan bidadari itu tidak ada di dalam Islam, beliau menyatakan para sahabat itu berbeda-beda di dalam tingkatan berpikir. Ada yang mampu berpikir secara abstrak dan transenden, dan ada yang hanya mampu berpikir sebatas material tetapi tidak mampu berpikir secara transendental. Itu adalah argumentasi yang dikemukakan oleh yang menyatakan bidadari itu tidak ada. Jadi para sahabat itu pola pikirnya itu berbeda-beda. Ada yang berpikirnya itu hanya materi, maka digambarkan surga itu seperti materi yang ada di dunia, buah-buahan, sungai-sungai, itu wanita-wanita yang cantik, yang suci itu. Karena itu para sahabat hanya mampu memahami itu. Kemudian apalagi misalnya ada sahabat yang mampu berpikir abstrak dan transenden, padahal di dalam Quran ya, surat ya Al-Waqi'ah, kemudian di surat Al-Baqarah, di berbagai surat itu ada banyak penjelasan tentang bagaimana para bidadari ya. Misalnya dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 54. Nah, pertanyaannya, siapa sahabat yang mendengarkan ini gitu loh, yang kemudian menyampaikan ke kita. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 70, siapakah sahabat yang mendengarkan ayat ini? Pada ini seluruh sahabat itu mengetahui Quran surah Ad-Dukhan ayat 54, Quran surah Ar-Rahman ayat 70. Ya, misalnya dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 70, di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik dan laki cantik-cantik. Nah, lalu siapa sahabat itu yang menerima ayat ini gitu loh? Bagaimana kemudian dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarah padahal ia bisa meluapkan amarahnya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan para makhluk, lalu dipersilakan memilih bidadari yang bermata cilik sesuai dengan seleranya. Lalu ini apa maknanya? Apakah ini sekedar metafor? Apakah ini sekedar ilusi yang hanya untuk memberikan motivasi kepada para sahabat untuk melakukan kebaikan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah seperti itu kita memahaminya? Padahal Rasulullah SAW itu ya menjelaskan terkait dengan bidadari atau yang diistilahkan di dalam hadis maupun Quran itu hurun ain, itu yang memiliki keceritaan di dalam matanya gitu ya, atau aswaj mutahharah, yaitu pasangan ya yang selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan di dalam berbagai ayat maupun hadis ya terkait dengan kecantikannya para bidadari, kemudian sifat bahwa penciptaannya, kemudian maharnya, bagaimana kita memperoleh bidadari di surga. Itu dijelaskan oleh Rasulullah itu secara komplit, secara lengkap. Bahkan ketika itu Rasulullah juga pernah ditanya gitu ya, sifat bidadari itu tidak hanya cantik mempesona ya, secara fisik, kemudian putih bersih warna kulitnya, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Bahkan digambarkan bidadari itu seperti permata yakut dan marjan. Itu dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 58. Kemudian di surah Al-Waqi'ah ada bidadari permata jeli, laksana, mutiara yang tersimpan baik gitu ya. Jadi tidak hanya memiliki fisik yang luar biasa, tetapi juga memiliki kecantikan yang di dalam yang luar biasa mulianya itu. Jadi ada inner beauty dan ada outer beauty. Jadi ini satu kombinasi yang sangat lengkap gitu ya, sangat komplit, yang bidadari itu kecantikannya luar biasa gitu. Bahkan ketika Rasul juga ditanyakan ya tentang bidadari itu diciptakan dari apa. Yang pertama ya, di dalam Quran surah para ulama menyatakan bidadari itu diciptakan Allah secara langsung dengan kunnya Allah SWT. Lantas fayakun, jadilah mereka itu. Dan itu terdapat di dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Kami menciptakan mereka atau bidadari dengan langsung kun fayakun, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi supaya umurnya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdanya, khalaqallahul hurul ain min sya'faran. Jadi Allah SWT menciptakan para bidadari dari sya'faran. Ini terdapat dalam hadis riwayat Tabrani. Ini dari bahan
apakah bidadari itu diciptakan? Kemudian bagaimana kita meminang bidadari? Syaratnya pertama harus bertakwa. Kemudian kedua harus beramal soleh, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Dan harus banyak hal yang hari ini ternyata dijelaskan secara lengkap. Bahkan ada satu amalan yang sederhana untuk mendapatkan bidadari itu, sangat sederhana, yaitu menjadi marbot, ya, marbot di masjid. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepasang, yaitu dari bidadari, membersihkan masjid. Kalau istilah sekarang adalah marbot. Dan itu terdapat, ya, riwayat sejumlah sahabat di dalam at-tazkirah, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Jadi bagaimana kita meminang itu ada maharnya gitu loh. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis gitu loh. Banyak berpuasa, sholat tahajud, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri dari kemaksiatan. Di dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 51 dan 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah kami berikan kepada mereka bidadari, di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi Allah memberikan penjelasannya, balasan kepada orang yang beriman dan bertakwa itu secara detail. Surga digambarkan secara detail. Lantas apakah kita menyatakan itu penjelasan yang bersifat material hanya dipahami oleh para sahabat yang pola pikirnya sebatas material, tidak mampu berpikir secara transendental dan abstrak? Ini apakah ini sekedar metafor? Apakah ini sekedar ilusi hanya untuk memberikan motivasi kepada sahabat, kepada kaum muslimin untuk beriman, bertakwa, beramal soleh? Padahal ini detail. Ya betul, ya. Jadi yang diberikan itu sama, ya, ada di dunia ini, tetapi kenikmatan itu lebih. Artinya kadar kenikmatan itu lebih baik, lebih agung, lebih abadi, lebih tinggi dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Maka oleh karena itu inilah bantahan-bantahan yang perlu saya sampaikan, ya, terkait dengan apakah bidadari itu tidak ada di dalam Islam ataukah ada. Jadi berdasarkan penjelasan di awal, saya menyatakan dengan tegas bahwa bidadari itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sekarang keputusan di tangan Anda. Apakah Anda menyatakan bidadari itu tidak ada di dalam Islam? Apakah itu sekedar metafor atau ilusi? Itu tergantung sepenuhnya kepada keputusan pemikiran Anda. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hidayah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.